Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko. Manajemen resiko ini terjadi kepada suatu kegiatan. Setiap kegiatan pasti ada resiko-resiko yang kemungkin terjadi. Jadi dalam suatu kegiatan diharuskan bagi si penyelenggara itu memikirkan bagaimana manajemen resikonya itu. Salah satu contoh pengalaman manajemen resiko, pada suatu ketika itu ada kegiatan Wali Songo ya, Wali Songo yang dilakukan oleh santri. Jadi setiap santri dalam akhir pekan itu biasanya mengadakan suatu acaranya biasanya ziarah wali. Akan tetapi ziarah wali yang dilakukan itu bukan wali 9 tapi wali 5. Salah satu manajemen resikonya yang pertama, ketika ada suatu anak yang terpisah dari rombongan. Bagaimana manajemen resikonya? Pertama caranya, di setiap lokasi titik ziarah itu nanti harus ada absen. Jadi misalnya sudah nyampe Sunan Ampel. Ketika sudah sampai Sunan Ampel nanti ada absen. Ayo siapa yang tidak ada. Di situ waktu itu ada 30 orang. 30 orang ternyata telah dihitung lengkap semuanya. Oh berarti ayo lanjut lagi. Nah, dan dari 30 orang itu dibagi 10-10. Nah, setiap 10 anak itu satu pembina, satu ustadz. Jadi nanti satu ustadz itu mengontrol anggotanya masing-masing. Absen di satu titik, yaitu Sunan Ampel. Sudah semuanya, habisnya ziarah, baru nanti kita lihat belanja-belanja. Itu nanti. Terus kemudian naik ke mobil. Setelah naik ke mobil absen lagi. Jadi absen itu dilakukan 2 kali. Yang pertama itu ketika masuk ke Sunan Ampelnya, yang kedua ketika masuk mobil ke tempat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah manajemen ketika terjadi kecelakaan. Saya masih ingat sekali ketika itu pada waktu di Sunan Bonang. Sunan Bonang itu terletak di Tuban. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Waktu itu ada masjid di samping masjid ada Sunan Bonangnya itu. Masuk ke gang kecil itu masuk ke Sunan Bonang. Tapi kita parkirnya di seberang masjid. Jarak antara tempat parkir dan juga ke masjid itu ada jalan besar dan itu pun nggak ada seperti di kota-kota besar itu biasanya ada rambu-rambu otomatis agar nanti setiap kendaraan bisa berhenti dengan rambu-rambu otomatis itu. Tapi di situ nggak ada. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengurangi kecelakaan diakibatkan karena lalu lintas yang sangat padat, makanya kita nanti 30 orang itu nanti bergantian nyebrangnya bergantian atau bareng-bareng. Jadi ada penuntut nyebrang. Jadi nyebrang itu nggak boleh sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Karena sehati-hatinya anak-anak butuh penjagaan. Ya, yang pertama itu absen ketika masuk ke dalam masuk ke ziarah walinya. Yang kedua ketika masuk mobil, itu yang pertama. Yang kedua manajemen ketika terjadi kecelakaan, yaitu ketika nyebrang melewati jalan besar itu harus dituntut sama ustadz-ustadznya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah gitu ya. Cukup ya kak, apa sih lebih itu kau rekam itu? Yang ketiga itu kehilangan. Kehilangan ini sangat rawan sekali. Jadi kehilangan biasanya itu terjadi di tempat-tempat istirahat. Ini kehilangan ini sangat rawan sekali. Jadi kami menghimbau kepada seluruh peserta yang ada, ini dimanapun kita berada, kita harus siap siaga, harus tetap menjaga barang-barang kita. Jadi setiap kita berada di tempat istirahat, yaitu ketika sholat, itu nanti semua barang-barang taruh mobil. Jadi ketika mau istirahat semua barang-barang taruh mobil, kecuali ya alat-alat komunikasi yang bisa di kantong itu tetap dibawa. Nah, kemudian mobil itu ada yang jaga itu adalah supirnya.
untuk menjaga barang-barang. Jadi barang-barang itu kami memutuskan tidak boleh dibawa ketika ziarah. Jadi yang dibawa ketika ziarah itu cukup uang secukupnya, dan kemudian alat komunikasi. Untuk selebihnya, untuk yang barang-barang yang lainnya taruh di tas. Nah, tasnya itu nanti taruh mobilnya dijaga oleh penjaganya. Jadi itulah 3 manajemen dalam resiko. Yang pertama resiko kehilangan anak keluar dari rombongan. Solusinya itu adalah absen ketika masuk ke ziarah wali dan juga ketika masuk mobil. Yang kedua itu ketika terjadinya kecelakaan, yaitu solusinya ketika nyebrang maka nanti ada yang nuntun. Yang ketiga adalah resiko kehilangan. Ini sering sekali terjadi kehilangan. Resikonya, cara solusinya itu adalah setiap kemana-mana barang-barang yang tidak diperlukan semuanya taruh di tas. Yang dibawa hanya uang secukupnya dan juga alat komunikasi. Demikian dari saya. Itulah salah satu contoh manajemen resiko dalam suatu kegiatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.